Ahoy sahabat celoteh, restriction mulai dicabut. Summertime is coming. Jadi kita mau traveling. Tapi gimana sih traveling di saat pandemik? Jadi kita tetap harus jaga protokol kesehatan. Yuk kita celoteh dengan Erna Chow yang baru saja pulang dari Singapura. Ahoy pemirsa celoteh, saya lagi ditemani oleh seorang diaspora yang baru jalan-jalan, dibilang pulang kampung, Ya, nggak sampai Indonesia. Nggak nyampe karena kondisi di Indonesia kan masih lumayan rawan lah. Nah, kita ditemani oleh Erna Chow yang baru aja nyampe ini dari Singapura, fresh from the oven. Sekalian saya ambil oleh-oleh, sekalian saya todong dia. Iya. Nah, gimana kondisi di Singapura? Semua aktivitas sudah normal. Kemana-mana cuman tetap harus pakai masker. Terus ke setiap mall, jalan-jalan kemana harus di-scan. Harus di-scan Trace gimana together. Jadi di handphone tuh install kayak Iruska. Kalau Iruska kan cek. Tapi kita nggak usah scan-scan. Jadi di track pakai GPS doang. Kalau di Singapura masuk setiap mall. Jadi ketahuan bahwa Kita pernah masuk di mall ya, mana. jadi kalau ada yang kena COVID juga ke Langsung sana, dipanggilin. langsung ya semua yang pernah ke sana di trace, langsung semua dicek, langsung semua di tes lah. Jadi cepat ke trackingnya kan. Oke. Tapi sebelum kita kembali ke bagaimana situasi Singapura, yang pertama kali saya mau tanyakan tuh gimana sih waktu pertama kali keluar dari Czech Republic terbang ke Singapura? Ya pertamanya sih deg-degan juga, aduh gimana cuman ya pakai masker, face shield yang plastik Lengkap. itu lengkap, terus begitu. Tapi nggak sampai APD ya? Nggak pakai itu karena panas kan itu. Terus di pesawat kan naik Qatar. Lumayan bagus sih Qatar tuh kasih hand sanitizer, masker juga ganti terus, dikasih per 4 jam, 6 jam. Oh, dikasih ganti? Dikasih kalau kita minta. For free? Ya free. Oke. Masker. Berarti yang buat mata itu diganti masker kan? Ya dikasih ini, terus ya tapi yang kertas doang bukan yang KN95. Oke. Yang masker untuk surgery mask ya. Oke. Terus satu lah, glove dikasih glove sarung juga. tangan karet ya. Jadi ketika menyajikan makanannya sekarang ada yang beda nggak sih? Makanan ditutup. Jadi semua ada plastik di atasnya. Tapi kalau kita makan ya dibuka. Tapi plastiknya itu kemudian ketika makan pakai glove atau gimana? Enggak ya, tetap biasa aja. Kemudian karena ini pemirsa, saya ini norak, udah setahun ya. Terakhir saya naik pesawat itu dari Riga, dari Finland, dari Finlandia terus jalan ke Riga, terus ke Praha itu tahun lalu, Bayangin, jadi udah norak banget, nggak pernah naik pesawat gitu loh. Nah, itu apa namanya di pesawat tuh bagaimana mobilitas orang-orang? Normal. Nggak ada larangan. Pertama dari Praha ke Doha lumayan full pesawatnya. Full. Ada jarak pembatas nggak mereka? Enggak. Ya? Normal. Normal. Naik bisnis tapi tetap dia normal. Semua seat itu full. Oke. Terus dari Doha ke Singapura kosong. Jadi kan 1 to 1, 1, 2, 1. Yang tengah itu semua dikosongin dari depan. Mungkin karena kalau Doha itu kan transitnya mereka pada kemana. Nah, kalau ke Singapura mungkin masuk Singapura tuh ketat ya? Ketat, 14 hari kan karantina, wajib semua. Bayar sendiri 2.000 Singapura dolar. Tapi kamu kan punya perusahaan yang kerja. Kamu kan perusahaan kamu kan kerja di Singapura. Jadi kamu kan dapat residence di Singapura. Nah, kalau kita bukan residence, kita boleh nggak sih? Boleh. Sebagai turis boleh? Boleh, tapi sebelum terbang dia akan, jadi semua airline itu akan kontak Singapura. Ini ada penumpang dari negara apa? Sudah bayar nggak ini? Sudah PCR hasilnya, terus boleh nggak masuk? Terus dicek sama si Singapurnya, oke, ini boleh masuk. Kayak sekarang kan India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, mutasi yang baru. semua. Ya? Waktu saya berangkat, waktu itu British nggak boleh masuk, UK nggak boleh. semua British Airways,
orang dari Inggris, transit bahkan yang Inggris. transit di Nggak boleh. Heathrow pun nggak boleh. Nggak boleh, karena kan tadinya kan naik British Airways, di cancel, akhirnya ganti Qatar. Jadi yang boleh masuk ke Singapura dari Inggris waktu itu cuman Singapore Airlines. Sama sekarang juga cuman Singapore Airlines dari India. Tapi tetap udah nggak boleh masuk orang India kecuali Singapore resident atau citizen yang pulang. Atau citizen yang pulang atau ya orang yang kerja ya, mungkin punya long yang mana India. Dari India pulang ke Singapura cuman orang Singapurnya sendiri yang boleh pulang atau PR. Permanent residence, jadi temporary maupun working visa atau turis sudah nggak bisa ya? Nggak bisa. Wow. Pokoknya Singapura itu ketat. Tapi dengan ketat itu aku lihat kamu ya, FB kamu kita sempat ngiri itu. Sama, di Brno juga semua. Kita ngiri. Kita kemarin baru diskusi. Ada yang iri. Siapa yang iri? Kita semua katanya. Terus kita lihat pemirsa, dia udah duduk di restoran. Oh, di bar ya. Di bar. Udah minum cantik. Iya, gitu udah ya dengan kan? Marina Bay View Iya, gitu. oh my God. Oh, udah berenang-renang malah ya. Yes. Kita sampai yang ini di belahan pool. dunia lain ini udah safe atau gimana? Bukan cuma di Singapura ya, Singapura, Australia. Cina juga udah normal. Udah ya? Udah. Semua teman-teman yang tapi di Cina kata kalau masuk mesti 21 hari ya? Iya, 21. 14 hari hotel, 7 hari di community, misalnya pulang ke rumah, 7 hari di rumah nggak boleh kemana-mana. Wah, kalau jalan-jalan berarti mesti standby cukup lama males juga sekali ya? 21 hari. Tapi bagaimana? Apakah seperti Singapura atau Cina itu mempunyai travel bubble nggak? Sekarang Singapura baru buka sama Hong Kong. Baru sama Hong Kong? 24 atau 27 Mei ini, Singaporean sama Hong Kong people tuh udah boleh travel. Boleh each other without quarantine. Without quarantine. Maybe PCR mungkin masih perlu ya. Ya, tapi nggak perlu karantina. Iya. Baru buka, tapi karena kasus India ini, nggak tahu itu bakal di-cancel atau enggak. Tapi begitu dia buka, SQ fully book semuanya. Iya, udah capek ya. Iya. Kita minimally pengen jalan. Iya. Malah aku dengar sama Australia sempat punya travel bubble juga. Akan buka. Akan buka juga. Jadi pertama Hong Kong udah buka. Jadi per Mei ini udah pada bisa travel. Terus Australia next. Next Australia dan New Zealand ya. Iya. Sekarang kan Australia sama New Zealand mereka udah mulai buka border ya. Nah itu loh yang jujur saya sama teman-teman tuh sering diskusi gitu ya. Kayak kenapa Eropa itu tidak kita bilang kayak apa ya? Oke, setiap negara EU sekarang kamu selesaikan secara internal dengan ketat. Setelah itu buka bubble per bubble only Europe. Per EU, ya. Dan Europe kan cukup gede ya. Iya, benar. Jadi kita bisa menguatkan ekonomi sesama EU aja dulu mestinya. Mungkin dia juga udah mau buka karena summer. Yes, tanpa paksaan. Iya, tapi tanpa dengan resiko. Iya. Ya terbang sendiri pulang kena infeksi ya urusan masing-masing. Nah, gitu, tapi kan mereka tidak seperti apa ya? Tidak seperti kayak Singapura kan. Saya juga nggak ngerti sih yang terjadi di Czech Republic ini karena jika diperketat sedikit langsung mereka bilang ini kayak balik negara komunis atau apa mungkin karena punya pengalaman yang jelek dengan I think kalau untuk Asia atau Singapura kan negaranya lebih kecil. Terus orangnya pada nurut, pemerintahnya juga kan beda kultur sosiokulturnya. Ya, backgroundnya beda. Mereka udah biasa diperintah, di structure lah, lebih halus gitu ya structure. Jadi semuanya udah diurus per orang. Average salary itu berapa? Tapi sekarang Singapura itu orang Singapura itu mereka taat perintah atau takut denda? Iya, takut denda, takut di jail juga. Iya. Sampai di jail? Di jail lah kalau misalnya disuruh karantina tapi jalan-jalan. Oh gitu? Bisa 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Wow. Terus dendanya 10.000 Singapura dolar, ya siapa mau. Oke. Ya mendingan diem dong. Oke. Ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah, ketika dari Singapura balik ke Czech Republic, ini saya boleh nggak sih ketemu Erna ini? Ini kan baru sampai nih. Oh ya boleh dong. Karena saya sudah divaksin. Oh gitu. Dan untuk masuk ke Czech Republic karena Singapura itu green safe country. Oke. Tidak perlu PCR,
tidak perlu karantin. Jadi saya bebas merdeka. Berarti di saya sini. Aman ya. Kamu aman karena saya sudah divaksin full 2 kali. Pakai vaksin apa? Moderna. Ada feeling apa setelah divaksin? Aduh, tangan sakit. Jadi ya? Suntik suntik pertama sakitnya 2 hari tuh tangannya. Terus udah gitu suntik kedua tangan nggak bisa diangkat. Yang kedua sempet sampai begitu. Per 4 jam setelah suntik. Enggak sih. Udah diingetin sama dokternya? Ya, enggak, ada orang lain malah yang demam, batuk. Ya itu kan ada substansi virus dimasukkan ke tubuh kita, wajar. Tapi suntik kedua orang-orang juga 2-3 hari. Kalau aku cuman nggak bisa angkat tangan hari pertamanya, terus sampai hari kedua tidur sampai jam 2, begitu bangun udah nggak apa-apa. Oh gitu? Iya, malah cepet. Malah aman. Nah, yang cuma ngantuk aja bawaannya. Ngantuk, tidur, ya udah, terus begitu bangun udah nggak kenapa-napa. Oke. Kalau di Singapura udah usia, kamu termasuk usia muda udah divaksin gimana nih ceritanya? kan kita kan nggak sampai 50 dia gitu pertama loh. Kali Februari dia buka untuk yang usia 70 dulu. Jadi nyokap juga udah dapat Pfizer. Oh, nyokap tinggal di Singapura 1,5 tahun karena Indonesia itu rawan pertama-tama. Jadi pas enggak, dia kebetulan pengen jalan-jalan waktu itu. Udah ke Singapura dulu deh sebelum di lockdown semua. Kan udah lihat Cina lockdown, udah ke Singapura dulu. Giliran udah nyampe Singapura, wah udah mulai rawan jadi nggak pulang-pulang akhirnya. Ya. 1,5 tahun, tapi ya blessing in disguise kali ya. Jadi ini udah nasibnya. Kebetulan jalan-jalan jadi nggak pulang malah lebih aman. Tapi banyak teman-teman saya yang kebetulan mempunyai residence ya, kayak punya residence di Oz. Mereka ketika Indonesia sebelum lockdown dan mereka terbang ke Australia untuk tinggal di situ. Tapi ya itu some privileged people ya, yang keberuntung lah yang bisa begitu ya. Tapi emang nggak planning. Kalau nyokap emang nggak planning, dia emang mau ke Singapura terus. Loh, kok kondisinya makin nggak bener, ya udahlah nggak usah pulang dulu. Dan cepet dia dapat vaksin. Kebetulan daerah tempat kita tinggal di Singapura itu daerah priority yang vaksin duluan. Jadi dapat. Terus kalau aku dapatnya pertama kali 4 kali appeal. Jadi appeal, apply, reject. Terus udah gitu dia buka untuk yang Singaporean yang kerja luar negeri. Terus boleh didahulukan gitu. Baru itu dapat. Tetap dia bilang nanti itu pas ini I'm traveling, apply langsung. Terus tunggu katanya itu untuk front worker atau apa-apa. Appeal sekali lagi, aku kontak kantor langsung, tolong bikinin surat. Kalau nggak baru dapat project, kalau nggak balik ke situ nggak bisa kerja pakai remotely working tuh nggak bisa. Terus dapat. Oh, berarti kamu juga dibantu dari surat dari perusahaan. Terus ya appeal terus karena kalau government itu tetap lebih reasonable lah. Jadi kalau kita kasih alasannya. Karena aku ingat kata-kata kamu, saya nggak akan balik ke Ceko sebelum divaksin. Karena dengar berita di sini vaksinnya belum jelas ya. Hari ini jam 2 siang terima SMS, you are invited. Vaksin, langsung cari senternya di mana yang paling cepat. Langsung besok pagi langsung pergi vaksin. Terus udah gitu karena Moderna dapatnya nggak bisa milih. Nggak bisa ya. Moderna itu 4 minggu. Jadi jarak yang pertama Pfizer 2 minggu ya. 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. 2 minggu itu Sinovac. Ya, Sinovac. Tapi Singapura nggak pakai Cina punya? Ada, tapi sekarang belum dikeluarin. Jadi pertama Pfizer dulu, Pfizer sekarang udah mau habis. Jadi semua center udah mulai Moderna. Ntar Moderna habis mungkin baru si Sinovac. Karena at the end vaksin semua perusahaan ini mau produksi vaksin pun nggak akan cukup. 7 miliar orang satu dunia nggak akan cukup. Pokoknya asal jangan dapet AstraZeneca atau Sputnik. Habis itu jadi robot. Atau kalau Astra banyak yang blood clot gitu kan. Katanya di Eropa pun udah mulai dihentikan pemakaian AstraZeneca. Nah, sekarang kembali lagi ketika Erna terbang dari Singapura ke Czech Republic, itu transit nggak?
Transit Doha. Di mana? Nah, ini yang aku pertanyaan ya. Karena ketika transit itu kan jadi berbagai negara dong masuk di Doha. Itu apakah di gimana? Kan apakah kita ketika di Doha itu bebas jalan sana atau langsung yang dari sini harus masuk ke satu ruangan? Enggak, bebas. Nah, kamu kan nggak tahu menemukan. Aku kan langsung ke lounge. Langsung lounge. Terus begitu kan Oke, karena kamu ambil bisnis ya. Lounge-nya kan juga bersih. Aku masuk langsung mandi. Langsung mandi, abis mandi makan dikit langsung naik pesawat. Tapi nggak melakukan pengamatan bagaimana yang naik ekonomi kelas gitu? Di pesawat itu ada videonya bagaimana mereka membersihkan airport. Udah pakai robot bersihinnya. Jadi dia pakai robotnya itu semprot di semuanya Doha. di Doha airport itu. Terus udah gitu ada yang bagian ngelap, itu lift, eskalator, pegangannya. Pokoknya mereka tuh udah pakai robot ngebersihinnya. Disinfektasi. Karena kan bisa aja bocor ya. Kayak misalnya, karena kan tiap negara itu beda-beda kan screeningnya itu kualitas screeningnya beda-beda. Kayak misalnya yang dari Turki kemarin yang kasus para pemain badminton kita, tiba-tiba ada satu orang yang positif di pesawat. Nah, akhirnya pemain badminton kita nggak bisa bertanding semua. Karena kan screening begitu banyak orang kan, kalau negara yang memang ketat bisa, tapi ada negara yang kadang-kadang bisa nggak menyebutkan negara tapi surat-suratnya itu dipalsukan. Itu kan bisa juga terjadi kan. Bayar ini kemudian keluar PCR-nya ya kan. Yang di Kuala Namu, Indonesia malah itu udah pakai udah pernah dipakai yang kasus Kimia Farma sekarang, iya kan. Nah, itu gimana pesawat ada nggak aturan-aturan kayak yang green zone dari green zone ke green zone nggak ya? Waktu berangkat dari cek kan merah. Ya, merah banget. Merah masuk Singapura ya itu diminta PCR test. Enggak, jalannya dipisahkan nggak waktu enggak ya, tetap sama semuanya, turun sama rame-rame, naik bus dipisah ya. Paling beda kelas ininya aja, kelas penerbangannya duluan, first class bisnis duluan, langsung masuk airport, langsung naik tangga yang sama, terus langsung transfer area, udah. Oke. Nah, itu kan kalau Singapura dan Doha, ketika kamu balik sampai di Czech Republic ya, di Praha, ini mereka apa? Prosedur apa yang dilakukan oleh mereka? Normal. Jadi imigrasi nggak ada temperature. Kamu nggak ditanya nggak? Kayak misalnya dari negara mana? Kan kita harus isi online form. Sudah ada. Online form, jadi isinya cuma nama, alamat, kontak, dari mana, 14 hari terakhir itu sudah kemana aja, terus submit, dia langsung keluar QR code. Jadi kalau misalnya ada yang duduk di pesawat itu bangku nomor berapa, misalnya pesawat itu terinfeksi, jadi ya semua langsung yang di dalam bisa dipanggil. Gitu aja. Oke. Mungkin itu alasan kamu nggak pulang ke Indonesia ya? Karena nanti takutnya kan Indonesia masih red atau nggak sih? Masih merah ya? Merah dan karantina 5 hari. Masuk ke Indonesia. Tapi kalau kamu pernah ke Indonesia, kamu balik ke Singapura lagi. 14 hari lagi. Justru 2.000 euro. Iya, makanya aku nanya, Singapura, aku sudah divaksin di Singapura dan mereka belum keluar vaksinasi paspor. Jadi akan bikin nanti di apps di handphone. Kalau kita sudah divaksin, dia udah nunjukin kapan divaksin dan lain-lain. Nanti itu mungkin juga, akan mempermudah. Di sini juga kita udah mulai, Denmark udah mengeluarkan. Dan kayaknya Eropa akan mempunyai bahwa kita sudah ada paspor kayak kita udah vaksin untuk masuk katanya, untuk masuk ke bar, tempat keramaian pun. Untuk restoran apa gitu ya, nantinya. Nantinya ke depannya jadi akan nunjukin di handphone gitu doang. Saya rasa mungkin bakal pakai kayak, kita kan punya social security number, mungkin ada kayak, nggak tahu, teknologi. Ya, walaupun banyak orang yang bilang takut kalau chip, kalau saya sih nggak masalah, mau chip ya chip aja kali. Singapura sih udah, jadi di trace together itu ada rekod kita kan, IC kita nomor berapa, jadi kapan terakhir PCR, itu udah keluar semua sih kelihatan ya. Cuman termasuk untuk turis yang baru datang? Enggak untuk warga dan residen. Nah, kemudian keluar dari sini, kemudian ada kayak pemeriksaan suhu tubuh atau apa, begitu nggak? Di sini di Praha ya, di Praha aja kita bicara. Enggak. Kemarin pulang juga langsung imigrasi, kasih paspor,
Malah si officernya, mana PCR test? Nggak usah kan dari Singapura. Terus dia bilang gitu? Enggak, dia nanya, mana PCR testmu? Nggak ada, soalnya dari Green Zone. Aku dari Green Zone. Kan sebelum datang cek dulu dong, nggak usah PCR. Terus dia tuh lagi sama trainee satu, jadi polisi ya baju ininya. Terus mereka cek di kartu ini, oh ya Singapura Green katanya gitu, udah lewat-lewat gitu. Lewat-lewat langsung aja. Tapi kamu sempat ngeliat nggak ada orang yang kayak ditahan atau apa yang suspicious gitu? Enggak ya? Berarti lumayan cukup longgar ya? Minggu lalu apa 2 minggu lalu temanku datang dari Taiwan, cuman disuruh karantina sendiri di rumah 5 hari. 5 hari doang? Ya. Taiwan termasuk apa ini? Saya nggak tahu peta-petanya, green, red, orange. Red atau apa. Sebenarnya Taiwan itu Taiwan kan bagus ya? Taiwan juga bagus, tapi dia cuman karantina 5 hari di rumah. Kenapa begitu ya? Nggak tahu, pokoknya dia disuruh di rumah ya dia di rumah. Di rumah, ada perintah. Kalau kamu sama sekali tidak diperintahkan? Nggak usah. Atau mungkin teman kamu yang Taiwan itu waktu datang itu waktu masih Czech Republic masih lumayan tinggi-tingginya. Ini kan udah lumayan agak... Dia mid April baliknya. Pertengahan April. Mungkin karena itu. Nah, ini kan kalau sekarang kan udah mulai agak bisa ditekan. Mereda. Dan mudah-mudahan minggu depan, 2 minggu depan saya sudah bisa cari duit lagi. Kalau cari duit lagi videonya berhenti. Oh gitu ya. Tetap sudah ada stok. Ini salah satu stoknya. Dia sekarang nabung dulu. Nabung video ya. Dan ini apa rencananya setelah ini langsung balik kerja atau masih mau? Seminggu dulu lah di rumah. Seminggu? Work from home. Work from home ya. Yeah. Dan aku dengar juga tanggal 13 orang-orang Brno ada mau minal aidin wal faizin. Iya, biasa itu acara tahunan. Acara tahunan. Kamu malah yang nge-host ya. Dan kamu non-muslim ya. Kamu masih menghargai ya. Kalau di luar negeri kan semuanya sama. Yang penting semua. Indonesia. Yes, mau kita agamanya apa, race-nya apa. Wah, mudah-mudahan Celoteh bisa datang nih. Bisa saya ketemu sama teman-teman di Brno. Makanya. Tanggal 13. 13 ini ya. Oke. Ya sudah. Setelah itu ini summertime masih ada setelah pernah travel gini, maksudnya ada perasaan masih mau traveling nggak nih? Mau. Malah udah pikir ya. Iya, udah siap-siap. Next kan Malta. Karena dengar Malta ada subsidi ya. Subsidi. Itu udah pasti. Udah di news kan? Tapi hotel-hotelnya udah belum keluar hotelnya. Tapi semua hotel bintang 5 itu pasti. Pasti. Oke. Sekarang apa yang bisa kamu sampaikan kepada para pemirsa Celoteh jika mereka ingin traveling? Tips-tips apa sih yang kamu itu? Kalau zaman pandemik begini, yang penting sih jaga kebersihan, kesehatan. Jadi tetap harus selalu disinfect. Masker tetap harus bersih. Jadi berapa jam ganti? Kalau di Singapura sih 4-6 jam tuh harus buang satu yang paper ya. Yang dia pakai yang surgical ya, yang biru. Tapi kan kalau di Singapura kan pemerintahnya juga bagi-bagi masker gratis, yang kain, ya ambil di vending machine gratis. Cuman scan ID kita keluar. Beruntunglah orang-orang yang tinggal di negara maju dan penduduknya sedikit. Dia penduduk nggak dikit juga, ya 6 juta lah. Iya, sama Ceko 10 juta ya. Iya. Oke. Kemudian apalagi tip-tipnya selain itu? Disinfektan tetap ya, jaga jarak ya. Kita tetap harus jaga kebersihan sendiri, sama jangan deket-deket sama orang lah. Apalagi nggak kenal. Iya. Terus kalau makan juga ya lap dulu semuanya. Kamu nggak nyoba kayak kan biasa kalau kita transit ngeliat duty free-nya kemarin duty free enggak. Karena pengen jaga ini ya. Biasanya kalau kan belanja dikit lihat-lihat dikit. Iya, di pesawatnya juga milih bangkunya tuh yang sendiri di belakang. Tapi kebetulan bisa kan milih seat sendiri. Kalau di depan ada orang, aku milihnya yang di belakang sendiri. Oke. Kebetulan emang nggak full. Nggak terlalu full. Malah yang waktu dari cek ke Doha yang full ya. Yeah. Nah, kalau full itu apa tipsnya? Tetap ada yang kosong. Enggak. Iyalah, ya udah tuh lihat nasib. Pasrah ya. Iya. Pas berangkat iya full. Terus udah, waduh, waktu itu kan belum divaksin ya, jadi masih, aduh ini gimana nih rame begini, terus ya udahlah, ya udah. Iya sudah, oke deh, welcome back to Prague, to Czech Republic. Semoga bisa ketemu teman-teman di Brno. Dan God bless, karena begitu balik
ini mau dibuka lagi semua. Yo, itu. Oh, kamu memang udah planning. Dia setiap kali mau pulang dia WA dulu. Udah dibuka belum? Udah dibuka belum? Iya, jadi it's summertime ya. Summertime ya. Iya. Ya sudah. Oke, thank you Erna. Yo, ciao. Ciao.